Lu pernah nggak ngerasa udah capek kerja, tapi hidup rasanya jalan di tempat? Dan yang bikin bingung, ada orang yang penghasilannya biasa aja, tapi hidupnya pelan-pelan naik. Sementara ada juga yang penghasilannya lumayan, tapi tiap bulan selalu habis. Di situ gua mulai mikir, sebenarnya apa yang bikin ada istilah yang kaya bakal makin kaya? Dan ternyata jawabannya bukan cuma soal gaji, tapi soal cara orang memperlakukan uang. Gua sadar satu hal, kebanyakan dari kita diajarin cara cari uang, tapi nggak pernah diajarin cara make uang. Makanya pola yang sering kejadian itu, dapat uang, langsung habis. Dan lucunya, itu dianggap normal, self-reward, healing, upgrade lifestyle. Beli sesuatu biar kelihatan naik level. Padahal masalahnya bukan di barangnya, tapi ketika semua uang cuma lewat. Karena kalau tiap uang yang masuk langsung keluar lagi, kapannya hidup bisa berubah? Di situ gue mulai ngerti kenapa banyak orang kerja makin keras, tapi tekanan finansialnya juga makin besar. Nah, dari situ gue mulai ketemu istilah aset dan liabilitas. Dan ternyata konsepnya sesimpel ini. Aset sama dengan sesuatu yang punya potensi bantu kehidupan finansial lu ke depan. Liabilitas sama dengan sesuatu yang bikin uang lu terus keluar. Contohnya, kalau lu punya sesuatu yang terus butuh bayar, servis, cicilan, dan gak bantu apa-apa selain gaya hidup, itu lebih dekat ke liabilitas. Tapi kalau sesuatu itu bisa bantu kerja, bantu produktif, bantu nambah peluang, atau bahkan menghasilkan, ya itu bisa jadi aset. Dan di sini banyak orang salah paham. Karena mereka fokus beli sesuatu yang kelihatan keren sekarang, bukan sesuatu yang berguna buat masa depan. Makanya kenapa ada orang yang uangnya habis buat mempertahankan gaya hidup, sementara ada orang lain yang pelan-pelan bangun pondasi. Yang menarik, orang yang hidupnya naik pelan-pelan itu nggak selalu paling pinter dan nggak selalu paling kaya dari awal. Tapi mereka punya satu kebiasaan kecil. Mereka mikir sebelum pakai uang. Mereka nggak langsung ngeluarin semuanya. Dan keputusan kecil itu, kalau diulang terus selama bertahun-tahun, hasilnya bisa beda jauh. Di sini gua baru ngerti, ternyata masa depan sering dibentuk dari keputusan kecil yang kelihatannya sepele. Dan jujur, gue juga masih belajar. Gue juga masih sering salah, masih sering impulsif, tapi setidaknya sekarang gue mulai sadar. Bukan soal seberapa besar uang yang masuk, tapi seberapa sadar kita nggunainnya. Karena kalau pola kecilnya nggak berubah, hasil akhirnya biasanya juga nggak jauh beda. Dan itulah kenapa sekarang gue mulai tertarik belajar soal mindset uang, aset, dan kebiasaan kecil yang ternyata ngaruh banget ke hidup. Kalau lu suka pembahasan kayak gini, subscribe aja. Karena ke depan gue bakal bahas hal-hal yang sering dianggap sepele, padahal justru itu yang paling ngaruh.